Hai, kami dari SMA Bayu Sudarso Padu. Saya Nabila Firdausi, kelas 11 IPS 1, nomor absen 11. Saya Revi Prastika, kelas 11 IPS 1, nomor absen 16. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia sebagai materi geografi. Nah, di video ini kami akan membahas sedikit tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki luas 1.905 juta kilometer persegi dan terdiri atas lautan dan daratan yang sangat berpotensi akan kekayaan sumber daya alamnya. Berikut peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Faktor persebaran sumber daya alam di Indonesia. Faktor geologis. Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng aktif dunia, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, yang memungkinkan terbentuknya berbagai macam mineral tambang di bawah bumi. Sebelah kanan adalah peta hasil tambang di Indonesia. Adapun sumber daya tambang di Indonesia yang masih ada hingga saat ini di antaranya adalah minyak bumi dan gas alam, batu bara, emas, tembaga, mangan, nikel, intan, batu pualam, dan bauksit. Selanjutnya, faktor iklim. Kepulauan Indonesia yang berada di wilayah ekuator menyebabkan beriklim tropis dan kaya akan flora dan fauna yang beragam. Di sebelah kiri adalah gambar fauna yang ada di Indonesia, dan di sebelah kanan adalah gambar flora yang ada di Indonesia. Faktor geoformologi. Geoformologi Indonesia terdiri dari pesisir, daratan rendah, dataran tinggi, gunung mengakibatkan variasi sumber daya alam di Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati dibagi menjadi sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen tak hidup. Contohnya, matahari, air, udara, tanah, dan hasil tambang. Contoh Sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam pertanian dan sumber daya alam perkebunan. Sumber daya alam pertanian. Tanaman yang dapat ditanam di sawah adalah padi. Sedangkan saat sawah beralih fungsi di musim kemarau, tanaman yang dapat ditanam adalah jagung, kedelai, kacang tanah, dan ketela. Sumber daya alam perkebunan adalah sumber daya alam yang dihasilkan oleh perkebunan. Hasil dari sumber daya alam perkebunan di Indonesia banyak dijadikan komoditas ekspor. Contohnya, karet, kopi,
tembakau, teh, pohon jati, dan tebu. Nah, bagian atas adalah gambar pertanian dan bagian bawah adalah gambar hasil perkebunan. Kemudian sumber daya alam hewani. Yang pertama, sumber daya alam hewani darat. Yang pertama, hewan konsumsi yang diternakan. Contohnya, sapi, kambing, bebek, dan ayam. Yang kedua, hewan sebagai transportasi. Contohnya, kuda dan keledai. Yang ketiga, hewan yang terancam punah. Contohnya, orangutan, badak bercula 1, dan harimau Sumatera. Kemudian, SDA hewani perairan. Yang pertama, air tawar. Contohnya, ikan lele, ikan gurami, dan ikan tuna. Kemudian yang kedua, air laut. Contohnya, ikan salmon, ikan hiu, ikan paus, dan gurita. Nah, berikut contoh gambarnya. Sumber daya alam non-hayati. Contohnya, matahari, air, tanah, udara, dan bahan tambang. Untuk bahan tambang sudah dijelaskan di awal tadi. Cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Yang pertama, melakukan penebangan pohon secara tebang pilih. Yang kedua, tidak boros menggunakan air. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Yang keempat, menggunakan pestisida sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima, menggunakan sumber daya alam dengan baik dan benar. Nah, demikian video penjelasan kami tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Kiranya dapat memberikan manfaat bagi proses belajar kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar. Nah, teman-teman, kita memiliki harapan yang sama agar pandemi ini segera berakhir. Saya harap kita semua dapat selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, dan selalu cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Terima kasih.